Setelah itu kan Ini naik tuh sampai 300 lagi kan, 300 hampir ke harga IPO lagi tuh. Setelah itu dibanding lagi, heeh. dicari lagi siapa kambing hitamnya, Iya. siapa yang patut disalahkan. Waktu itu pas naik udah nggak ada tuh berita diusut lagi. Udah Habis nggak itu ada. sekarang turun lagi baru ada lagi beritanya. Baru ada ya. Nah, ini ngomong-ngomongin tentang berita usut mengusut itu si Olive nih yang paling update nih kayaknya ya kan di media ya. Udah mulai rame ya Olive ya Wah. berita-berita kayak gitu ya. Jadi kan sebenarnya ini bukan yang pertama kali ada berita kayak gini. Mm-mm. Kalau teman-teman tahu dulu yang karena efek the Fed pertama kali naikin suku bunga, saham digital itu turun kan, yang kita habis lebaran Heeh. itu, termasuk juga Goto tuh. Waktu itu turun sampai ke harga 100 something lah, 190-an kalau nggak salah. Nah, habis itu di Mm-mm. Twitter rame kan, di Twitter Mm-mm. rame, mungkin salah satu investornya Telkom, dia bilang dia merasa dirugikan karena gara-gara Mm-mm. investasinya ke Goto, jadinya laba bersihnya waktu itu turun, bukan minus, turun lah, nggak growth gitu ya, Heeh. sekian. Heeh. Nah, abis itu akhirnya jadi rame, oh DPR mau usut lah, KPK bla segala macam. Udah, ternyata nggak lama dari digoreng di Twitter itu, harga sahamnya naik, balik ke 300-an Mhm. kan. Pas balik ke 300-an, udah nggak ada lagi beritanya. Yang mau diusut lalalili. Karena tahu itu cuma maksudnya pencatatan Iya, investasi kan. Jadi iya, iya. naik turunnya harga saham sangat sensitif banget di laporan keuangannya Telkom. Heeh. Ya sekarang turun lagi, Gotonya. Ya udah rame lagi pasti. Mm-mm. Investigasi Ini dimulai lagi ya. iya. Ini untuk meramaikan aja lah ya, untuk meramaikan aja, untuk gimana ya, moga-moga nggak dipakai juga buat politik ya, dipolitisasi isu ini dan Betul. lain sebagainya. Tapi ngomong-ngomong tadi, saya suka banget tuh yang Olive bilang terkait dengan cut loss meng-cut loss untuk BUMN nggak bakal cut loss kok, tenang aja ya, karena kalau cut loss dianggap kerugian Jadi rugi negara. beneran. Nah, Dan kayak contoh dan waktu kalau itu kan, tiba-tiba dari 190, The Fed-nya masih naikin uh, suku bunga. Semua iya. saham teknologi tiarap, dia tiba-tiba bisa naik ke 300, duitnya siapa ya? Nggak tahu, yang ngasih bukan duit aku. Nah loh. Ya kan? Bener nggak? Dari 190 ke Oke. 300 nggak tahu duitnya siapa. Bukan duit aku yang Ya, pasti. mungkin ada duit dari cuan troopers juga nih yang ikutan Iya makan mungkin. gitu kan. Kemudian take profit di 300 gitu. Iya. Jadi Oke, ke oke. teman-teman kalau mau nyalain sebenarnya ya, Heeh. Telkomsel kan nyalain Telkomsel nyalainnya kan Goto karena Goto kan bikin rugi. Goto juga bisa Heeh. nyalain. Goto nyalain Heeh. MPPA karena harganya turun, dia beli dari 700 kan. Waktu itu Heeh. waktu tahun 2021. Nah, MPPA hypermart ya tinggal nyalain ke orang-orang kenapa nggak beli produk saya ya. Iya, Siapa yang perlu disalahkan gitu. Tapi terakhir sih ujungnya penjelasan dari muter-muter. Telkomsel sih elegan banget sih. Cukup Iya, iya. elegan. Iya. Apa tuh Karena penjelasannya tuh, Bro? dia pakai konsultan juga waktu Heeh. mengakuisisi investasi seperti ini gitu. Dan dari Mm-mm. konsultan itu kan pasti ada kelayakan studinya dan itu udah Heeh. pass kelayakan studi gitu. Jadi namanya investasi kan pasti kan ada reportnya harus dibuat kan. Iya. Dia kenapa dia beli saham ini, perusahaan ini gitu. Dan reportnya itu ya jelas, ya itu yang sedang diselidiki kan gitu. Selama ada reportnya ya Hmm. kenapa nggak boleh beli saham? Iya kan? Kan dia mungkin kan ya Betul. sekarang mungkin turun. Nanti kalau 2 tahun atau 5 tahun lagi 5 kali lipat gimana? Ayo. Mm-mm. Mm-mm. Ya. Tapi saya percaya sih ya, ini kan juga salah satu kebanggaannya negara gitulah ya. Pasti ya ini mungkin cocokologi atau feelingmologi ini pasti nanti ada. Saya suka pakai kata-katanya Jason sih. Nanti pasti ada kungfu-kungfunya nih untuk menyelamatkan GoTo nih dari keterpurukan gitu ya akhirnya. Tapi yang paling lucu nih saya lihat ya, Telkomnya malah menguat 1% loh hari ini loh. Kita dari tadi ngomongin Telkom, ini Telkomnya menguat loh ke harga 4.000 hari ini ya, menguat 1,01% gitu. Padahal tadi kan kalau kita bahas terkait dengan GoTo ini kayaknya serem di Telkomnya gitu ya. Ini ada yang komen Telkom iseng aja kali katanya beli GoTo. Nggak mungkin lah ya iseng-iseng, ini kan pakai duit negara ini BUMN. Iya, apalagi pakai duit negara, nggak mungkin sembarangan lah. Nggak mungkin sembarangan ya. Oke, itu Tapi tadi terkait porsinya dengan GoTo. Porsinya gimana? porsinya Goto di Telkomsel I don't think it's signifikan ya di Telkomsel. Ah, Kalau kita lihat aja labanya Telkom udah bertriliun-triliun dengan investasinya segitu ya cuma mungkin kegerus aja.
dan Mm-mm. mungkin kegerusnya juga nggak bakalan terlalu signifikan. Jadi ya investor Telkom ya para fund manager ya santai aja karena itu kan ya bener juga kali duit iseng, tapi maksudnya bukan duit iseng, portofolio kecil sekali dibandingkan total portofolionya Telkomsel gitu. Dan Astra juga Oke. ada kan sebetulnya posisi di saham-saham teknologi kan, tapi nggak terlalu pengaruh karena emang itu posisinya kecil aja supaya dia nggak ketinggalan kereta kemajuan teknologi gitu, seperti itu. Oke. Nah, itu tadi tentang GoTo ya, seru banget nih, banyak banget nih komentar-komentar terkait dengan GoTo dan juga efek-efek sampingnya seperti apa. Tapi hari ini kita tidak akan bahas GoTo doang ya, Cuan Troopers. Kita mau bahas emiten-emiten yang bisa bikin kita pesta cuan di akhir tahun ya. Jadi supaya bisa sama-sama menikmati pesta cuan di akhir tahun, jangan lupa ya bergabung bersama kita menjadi Cuan Troopers melalui ifom.sukorsekuritas.com atau bisa DM ke Oli, bisa DM ke investor muda, ke William. Ini gimana nih cara bergabung menjadi tim investor muda atau tim Olive dan juga tim William ya. Oke, kita langsung lanjut bahas nih. Saya mulai lagi sedikit kalau tadi kita banyak bahas tentang pemberat IHSG. Saya mau sedikit beralih ke apa yang sebenarnya dinantikan begitu ya oleh para investor-investor di tanah air ini di akhir tahun. Saya mulai dari Olive dulu nih. Momentum window dressing nih. Apa sih yang akan menjadi trigger gitu, Olive? Yang jadi trigger kemarin udah keluar inflasi, tapi nggak bisa menggerakkan juga, walaupun sebenarnya sudah terkendali. Kemarin The Fed udah ngumumin melunak 50 BPS, tapi untuk IHSG kita nggak terlalu ngefek juga. Sebenarnya mungkin nggak terlalu ngefek itu karena kita secara year to date juga udah plusnya sebenarnya 7% gitu. Kalau dibandingin sama market US gitu ya, makanya market US mungkin sekarang baru mulai rebound. Kalau kita ya cenderung belum kemana-mana, ya mungkin masih banyak juga kali yang wait and see, takut. Habis banyak beritanya resesi gitu-gitu, jadi orang pada nggak berani investasi. Padahal siapa yang bisa tebak market kan? Iya. Nggak ada satu orang pun bisa tebak bottom gitu. Jadi sebenarnya daripada kita nebak-nebak kapan resesi dan lain-lain, harusnya yang diperhatiin adalah beli sahamnya, carilah yang kinerjanya memang udah terbukti, terus yang baik dividen, terus tinggal cek valuasinya. Jadi selama valuasinya itu kita belinya nggak kemahalan, harusnya mau market lagi bagus atau jelek, biasanya kita masih bisa tetap cuan juga gitu. Walaupun sebenarnya untuk awal-awal ketika market misalnya lagi koreksi besar, biasanya 1 sampai 1 minggu pertama, 1 hari sampai 1 minggu pertama mayoritas saham-saham ikut keseret, tapi pada akhirnya saham-saham yang bagus pasti akan kembali ke trennya lagi. Ya kita udah lihat perbankan yang konvensional ya, waktu setelah Mei mereka turun, bahkan BRI itu sempat 3.900 ya kemarin pertengahan tahun. Tapi pada akhirnya kinerja yang menjawab lah, harga saham mereka bisa kembali naik lagi karena memang kita lihat kuartal 2-nya bagus, kuartal 3-nya bagus gitu. Jadi daripada fokus sama kapan resesi mau beli bawah, lebih baik fokus sama sahamnya aja, mana yang sobat cuan pilih gitu. Nah, kalau dari Bro William gimana nih untuk momentum yang bakal men-trigger window dressing? Ya sebenarnya sih kalau lihat dari Indonesia fundamentalnya kan kita udah no issue kalau fundamentalnya bagus. Cuma permasalahannya kalau menurut gua ada di likuiditasnya ya, karena likuiditasnya semua keserap ke US kan, karena mereka naikin suku bunga. Walaupun ya tadi benar kata Olive udah mention juga inflasi udah mulai melunak tapi masih belum jinak gitu. udah menurun tapi masih belum tercapai gitu karena targetnya kan masih di bawah 2%. Dan tadi ada kemarin di-mention juga sama Jerome Powell kalau kayaknya inflasi kemungkinan besar dari proyeksi yang dan modeling yang dibikin, inflasi nggak bakalan sampai jatuh banget, tapi mungkin inflasi bakalan sideways di level-level yang mungkin yang bisa lebih di-maintain gitu. Dan indikasinya apa buat dia inflasi jatuh sampai ke level yang bisa termaintain adalah yang cukup mengerikan, dia bilang adalah unemployment-nya mesti naik gitu. Jadi harus banyak beberapa layoff dan orang udah mulai nggak kerja dan orang mulai kehilangan daya belinya dia dan mungkin harga bisa turun. Dan yang mengerikannya sebetulnya itu ya waktu dia ngomong seperti itu ya artinya
harus dipaksa buat resesi gitu, harus dipaksa buat marketnya nih ngerem sedikit gitu. Dan by the way, kalau itu yang kita lihat sebagai kengerian, tapi itu juga ya sebetulnya yang bisa menjadikan Fed lebih dovish ya, makin dovish lagi, dan kemungkinan besar bisa Fed cut rate, walaupun kedepannya kita masih belum melihat sebuah kemungkinan dia bakalan cut rate gitu. Jadi permasalahan utamanya kan masalah likuiditas di Indonesia gitu kan. Karena USD-nya semua lari ke sana, ngapain invest di Indonesia kan, mendingan taruh aja di obligasi bond yield-nya di US aja udah di atas 10, dia yang 10 tahun dia ada di atas 4% gitu kan. Ngapain capek-capek kan invest di Indonesia, belum lagi ada currency risk gitu. Jadi permasalahannya ada di likuiditas. So, kalau misalkan masalah di likuiditas, ya sebetulnya yang kita harapkan adalah Fed lebih dovish dan bahkan bisa cut rate di tahun depan gitu. Kalau udah cut rate, artinya ya kan kita kan konstituen kita kan ada Goto juga kan. Nah, diharapkan Goto bisa narik ISG juga ya. Cuma kalau sampai akhir tahun, mungkin sebenarnya kalau gue lihat ISG ya, posisinya sideways dari bulan November kemarin gitu. Jadi sideways ya emang yang jadi pemberatnya ya Goto, dan jadi yang leadingnya adalah banking gitu. So sebetulnya kalau kita mau cari perusahaan-perusahaan yang punya return, mungkin kita mau cari 30% lah di market. Sebetulnya kita tinggal lihat aja banking loh di Indonesia. Karena memang kalau kita lihat labanya banking itu udah, banking ibaratnya kayak Google-nya Indonesia gitu. Mau posisi market lagi drop juga, waktu lagi lockdown juga, dia masih bisa profit walaupun profitnya mengecil gitu. Jadi kalau gue boleh kategorikan, sebenarnya kalau kita mau cari profit upside mungkin 30% aja sebetulnya di banking ya, dan strateginya sebetulnya kita bisa proyeksi misalkan kenaikan labanya dari sebelum pandemi, contohnya BRI ya 40% misalkan. Gue agak lupa angkanya berapa. Cuma yang gue cukup ingat itu Bank Mandiri naiknya 30% sampai 40% kalau nggak salah. Dan ya kita bisa tarik aja dari tertingginya 2019, mungkin dia bisa ada upside sampai 20% sampai 30%-nya, konservatif aja gitu. Dan kalau dengan strategi jadi banking, kalau dalam tahun itu dia udah turun sampai 20%, 30%, ya beli aja gitu. Karena buat capek ke level dia sebelum jatuhnya atau level highest-nya dia lagi, itu sangat possible gitu. Karena kita lihat banking kan labanya selalu naik gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau konservatif aja, kita beli banking gitu, beli bank. Dan rekomendasinya ya itu aja, karena yang Indonesia struktur ekonominya masih belum terlalu banyak berubah ya. Kalau di US mungkin ada investment banking yang bisa cari pendanaan dari sisi yang lain, tapi di Indonesia kan banking sebetulnya. Investment banking cuma buat kalangan-kalangan tertentu. Kalau misalkan banking di Indonesia, ya jangankan bisa punya kredit gitu ya, kadang-kadang di daerah-daerah aja mereka kadang-kadang nggak bankable kan gitu.